Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang kebetulan saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Randy Ardayandi SHMH. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Di Hukum Pidana Lanjut ada yang namanya percobaan tindak pidana atau pogging. Nah, apa sih percobaan tindak pidana itu? Nah, pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi di dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Nah, perlu diketahui, yang namanya percobaan ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Kenapa demikian? Karena percobaan ini bergantung pada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam ajaran percobaan, hanya diatur dalam 2 pasal, yaitu dalam Undang-Undang 1 Bab 4 Pasal 53 dan 54. Nah, di pasal 53 ada 4 ayat di dalamnya. Untuk ayat yang pertama, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Untuk ayat yang kedua, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya. Untuk ayat yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara, yaitu seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang terakhir, ayat keempat, yaitu pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Nah, di pasal 54 KUHP pidana, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Nah, sehingga perbedaan antara pasal 53 dan 54, yakni jika pasal 53 itu dipidana jika melakukan kejahatan, sedangkan pasal 54 itu mencoba melakukan pelanggaran itu tidak dipidana. Nah, selain itu, berdasarkan 2 pasal tersebut, ada yang dimaksud percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat jahat dan niat itu sudah dimulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak si pelaku. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat percobaan. Nah, sifat percobaan ini ada 2. Yang pertama itu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur pasal 53. Jadi, sifat pasal 53 mengenai percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Dasar-dasar yang patut dipidananya percobaan adanya teori subjektif dan teori objektif. Nah, teori subjektif menurut teori ini yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku.
Sedangkan teori objektif, menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori objektif ini terdiri atas dua, yakni yang pertama, objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur percobaan. Nah, dari rumusan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jelas terlihat bahwa unsur-unsur percobaan yang pertama itu adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas langsung ke studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu tentang pembunuhan. Kasusnya seperti ini. Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Banyumas menangkap seorang pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan di kawasan hutan lereng Gunung Slamet pada tanggal 27 Agustus 2016. Nah, pelaku berinisial AS, umurnya 19 tahun, yaitu warga desa Igrik Lanceng yang masih berstatus pelajar kelas 12 di salah satu sekolah kejuruan. Nah, kasus percobaan pembunuhan berencana terungkap karena korban atas nama Ida Mustika yang berumur 19 tahun. Warga Duku Paingan ditemukan dalam kondisi hidup dan penuh luka oleh petugas perhutani yang sedang berpatroli. Nah, petugas perhutani berpatroli 2 hari setelah kejadian. Petugas segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian mereka segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan terhadap orang yang terakhir pergi bersama korban. Hingga akhirnya AS tertangkap. Berdasarkan pemeriksaan terhadap AS, kasus percobaan pembunuhan itu sudah diniatkan dan direncanakan ketika korban menemuinya pada tanggal 17 September 2016. Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilannya. Keesokan harinya, pelaku mengajak korban ke objek wisata Guci, Kabupaten Tegal dengan bersepeda motor. Dalam saku celana pelaku, tersimpan pisau yang baru dibeli di pasar Paingan. Oleh karena itu, suasana di objek wisata Guci ramai. Pelaku mengajak korban ke hutan. Nah, di tempat itu, pelaku mencoba menghabisi nyawa Ida Mustika dengan cara menjerat leher korban menggunakan kain kerudung milik korban. Selain itu, pelaku menarik rambut korban, menusuk kepala dan perut korban dengan pisau, memukul wajah korban dan menendang tubuh korban. Bahkan, pelaku memukul kepala korban menggunakan batu yang diambil di sekitar lokasi kejadian, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, pelaku bakal dijerat. Sebelum pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa telepon seluler milik korban, pelaku melempar tubuh korban ke jurang. Nah, pelaku bakal dijerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 53 KUHP. Nah, kasus ini memenuhi syarat percobaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada niat. Yang tadi sudah dijelaskan.
AS pelaku telah berniat. Nah, kasus ini memenuhi syarat percobaan sebagai berikut. Yang pertama itu tadi ada niat. AS pelaku telah berniat dan merencanakan untuk membunuh korban Ida Mustika. Kasus percobaan pembunuhan itu sudah direncanakan ketika korban menemuinya pada 17 September 2016 untuk minta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilannya. Yang kedua, perbuatan persiapan. Pelaku mengajak korban ke objek wisata Guci, Kabupaten Tegal dengan bersepeda motor. Dalam saku celana, pelaku tersimpan pisau yang baru dibeli di pasar Paingan. Nah, itu termasuk ke dalam perbuatan persiapan. Nah, dan yang ketiga yaitu permulaan pelaksanaan. Karena suasana di objek wisata Guci ramai, pelaku mengajak korban ke hutan perhutani di desa Lipau Kuus, Kecamatan Subang, Banyumas. Di tempat itu, pelaku mencoba menghabisi nyawa Ida Mustika dengan cara menjerat leher korban menggunakan kain kerudung milik korban. Selain itu, pelaku menarik rambut korban, menusuk kepala dan perut korban dengan pisau, kemudian memukul wajah korban dan menendang tubuh korban. Bahkan, pelaku memukul kepala korban menggunakan batu yang diambil di lokasi kejadian, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Kemudian yang terakhir, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku. Dikarenakan korban Ida Mustika ternyata mampu bertahan hidup setelah mendapatkan perlakuan keji dari pelaku. Itu disebut tidak selesai pelaksanaannya, ya karena itu tadi si Ida tersebut mampu bertahan hidup. Nah, pelaku terjerat pasal yang dilanggarnya yaitu pasal 340 KUHP, pasal 53 KUHP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.